salah satunya stasiun Manggarai. Hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati pintu sebelah Ya, pemirsa, kiri pagi dibuka. tadi para pengguna kereta komuter lain berbagai jurusan mengalami gangguan dampak dari jalur yang tergenang air di kawasan Jakarta Kota. Perjalanan Bogor Line saat ini hanya sampai stasiun Jayakarta dan Manggarai untuk kembali ke stasiun Bogor atau Nambung. Sementara untuk lintas Bekasi Cikarang, kereta hanya sampai di stasiun Angke dan stasiun Kemayoran untuk kembali ke Bekasi Cikarang. Sementara itu, Tanjung Priok Line perjalanan belum dapat dilalui. Ya, pemirsa, banjir setinggi setengah meter masih merendam area stasiun Kampung Bandan hingga menghambat perjalanan kereta api komuter lain, pemirsa. Hingga saat ini hanya melayani perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Jayakarta. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni langsung dari stasiun Kampung Bandan. Halo, selamat siang Berliana, seperti apakah kondisi perjalanan kereta api komuter lain saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah rel kereta api di stasiun Kampung Bandan. Yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwasanya memang di sepanjang rel stasiun Kampung Bandan ini sudah digenangi air yang cukup tinggi, pemirsa. Menurut informasi dari petugas tadi memang ketinggian dari air ini mencapai 20 hingga 50 cm. Dan genangan banjir stasiun Bandan ini juga akhirnya memang menghambat operasional dari kereta menuju ke stasiun Kampung Bandan ini, pemirsa, karena mengingat memang sangat tidak kondusif untuk bisa dilalui, karena memang kalau menurut informasi dari petugas ini memang lebih parah dari hari-hari kemarin, mengingat dari malam tadi ini Jakarta sudah diguyur hujan sejak jam 2 dini hari, dan belum bisa dipastikan, pemirsa, kapan stasiun Kampung Bandan ini bisa kembali beroperasi. Mungkin diperkirakan bisa mencapai 1 hari lebih kalau dilihat dari hari sebelumnya. Dan dari genangan yang terjadi ini menyebabkan tidak dilayaninya perjalanan stasiun menuju Kampung Bandan. Jadi untuk masyarakat yang memang dari Depok ataupun dari Bogor ini hanya sampai stasiun Manggarai saja. Kemudian untuk stasiun di tujuan Cikarang ini hanya melayani perjalanan hingga stasiun Angke dan juga stasiun Kemayoran. Dan untuk jalur Tanjung Priok ini sepenuhnya dibatalkan. Demikian, Pram dan juga pemirsa, saya kembalikan Anda di studio. Baik, Berliana, ini mengingat banjir merendam stasiun Kampung Bandan hingga menonaktifkan perjalanan di sana. Apakah ada usaha dari pihak stasiun ini untuk menyedot air keluar dari jalur rel? Ya, Pram, menurut informasi dari petugas, memang seperti biasa kalau memang hujan deras seperti ini tidak ada langkah khusus yang dikerjakan oleh pihak dari komuter lain. Jadi air dari genangan rel kereta api ini akan dibiarkan mengalir begitu saja. Nanti pembuangan akhirnya ke selokan ataupun di pusat air nanti yang di ujung belakang saya, pemirsa. Jadi memang tidak ada langkah khusus seperti penyedotan dan seperti itu, hanya membiarkan aliran ini mengalir sampai ke selokan di sekitar stasiun Kampung Bandan, Pram. Baik, terima kasih banyak Berliana melaporkan langsung dari stasiun Kampung Bandan, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hujan deras yang menyebabkan genangan tinggi merendam ruas jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya, petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol.
Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir mahal jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau kemana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit mana? di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih, Tinggi ya? tinggi sepaha. Oke. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol? Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana ya selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ini udah kelihatan kan motor itu pada mogok. 60 cm ada, 30? Ininya 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya banjir membuat sejumlah mobil dan sepeda motor mogok. Banjir merendam akses jalan di Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara dan membuat kendaraannya berasap. Tak hanya mobil, pemirsa, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir hingga mencapai 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan aktivitas perekonomian. Sementara itu, pemirsa, banjir setinggi hingga 60 cm merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu, kendaraan yang nekat menerjang banjir pun mengalami mogok. Arus lalu lintas pun tersendat akibat banjir kali ini. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara ini terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Tinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kelas jadinya. Jadi jalan kaki dari kelas sampai ke Empo. Ini dari kapan sih, Mbak? Banjirnya, Pak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga kena juga sih kayak gini. Ya, pemirsa, tingginya banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu pagi ini membuat sejumlah pertokoan pun tutup untuk sementara karena lahan parkir tidak bisa digunakan akibat banjir. Banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu ini. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah pertokoan pun ditutup sementara. Karena lahan parkir di area pertokoan terkena banjir yang cukup tinggi. Dan banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sejumlah titik di Jakarta kembali terendam banjir.
Dari Kelapa Gading pemirsa, kita beralih ke kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC ini dan arah sebaliknya pun terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motor yang mati terendam air. Ya pemirsa, inilah kondisi di mana daerah di kawasan Mangga 2 pemirsa, tepatnya di depan kawasan WTC ini masih terendam banjir. Dan menurut informasi yang kami dapatkan hingga menuju siang hari ini pemirsa, ketinggian banjir pun dikatakan sudah mulai surut di sana. Namun sejumlah kawasan masih terendam pemirsa. Beberapa jalan pun masih sudah bisa digunakan dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun hanya dengan memperlambat laju kendaraan pemirsa. Dan diimbau juga harus selalu berhati-hati mengingat banjir masih berendam sejumlah titik dan mengingat banyak anak-anak di sana. Untuk para orang tua di luar sana untuk mengimbau anak-anak segera menghindari genangan air untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang cukup berbahaya seperti aliran listrik yang berada di sejumlah jalan pemirsa.